Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pada tahun 1945, saat api revolusi kemerdekaan masih membara di seluruh Indonesia, Surabaya menjadi salah satu medan pertempuran paling berdarah dalam sejarah bangsa ini. Kota yang terkenal dengan keberanian para pejuangnya, juga menyaksikan perjuangan keras melawan penjajah Belanda. Namun di balik kepahlawanan itu, ada satu tempat yang menjadi saksi bisu darah yang tertumpah, Jembatan Merah. Jembatan ini yang pertama kali dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20, melintasi Kalimas yang memisahkan kawasan Surabaya Barat dan Timur. Bukan hanya sebagai jalur penghubung, namun jembatan ini menjadi simbol perlawanan yang tak ternilai. Pada 10 November 1945, saat pertempuran besar antara pasukan Indonesia dan Belanda pecah, Jembatan Merah menjadi tempat terjadinya pertumpahan darah yang mengubah wajah sejarah Surabaya. Disinilah ribuan pejuang Indonesia, dipimpin oleh para komandan lokal, berjuang mati-matian melawan serangan Belanda yang datang dengan kekuatan penuh. Namun, tragedi terbesar terjadi ketika sebuah ledakan dahsyat mengguncang kawasan sekitar jembatan. Sebuah serangan bom dari pesawat Belanda menghancurkan sebagian besar area tersebut, menewaskan banyak pejuang dan warga yang tidak bersalah. Ledakan itu menewaskan ribuan orang, dan sebagian besar dari mereka adalah warga Surabaya yang berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan. Di tengah kemarahan dan kebingungan, seorang pemuda bernama Rianto, yang baru saja bergabung dengan pasukan pemuda Indonesia, berdiri di tepi jembatan. Ia melihat tubuh-tubuh tergeletak, darah menggenang di tanah, dan api yang membakar sisa-sisa perabotan dari rumah warga yang hancur. Pada saat itulah seorang tentara Belanda yang terluka parah tiba-tiba merangkak di depan Rianto, meminta pertolongan. Namun Rianto yang masih dibakar amarah, melihat seketika bahwa pemuda Belanda itu adalah salah satu yang terlibat dalam penyerbuan. Ia menarik senapan dan menembak tentara itu tanpa ampun. Ini untuk setiap tetes darah yang telah kamu tumpahkan, teriaknya sebelum tentara Belanda itu terjatuh, tak bernyawa. Namun tidak ada kebanggaan yang terasa. Hanya ada rasa sakit yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rasa kehilangan yang melanda setiap hati yang menyaksikan kengerian itu. Jembatan Merah tidak hanya menjadi saksi pertumpahan darah, namun juga menyimpan dendam yang terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dendam masa revolusi, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Surabaya. Beberapa hari setelah ledakan dan baku tembak di sekitar Jembatan Merah, Rianto kembali ke rumahnya di daerah Tambak Sari. Tapi rumah yang dulu menjadi tempat tawa dan harapan, kini telah menjadi puing. Ibu dan adiknya tewas dalam serangan udara Belanda. Yang tersisa hanya sisa atap yang hangus dan perabotan kayu terbakar separuh. Tak ada air mata, yang ada hanya sunyi yang menyayat. Rianto duduk diam, menggenggam kain kecil milik adiknya yang terjatuh di bawah reruntuhan. Sejak saat itu hatinya membatu. Ia bukan lagi remaja idealis yang ingin merdeka demi masa depan. Ia berubah menjadi prajurit yang hidup dengan satu tujuan, membalas dendam. Bersama beberapa pemuda lain, Rianto mulai bergerak diam-diam di malam hari. Mereka menyusup ke markas-markas Belanda yang masih tersisa, merampas senjata, membakar gudang logistik, dan menghilang sebelum pagi. Mereka menyebut diri sebagai Bayangan Merah, mengambil nama dari darah yang membasahi Jembatan Merah saat hari penyerbuan. Namun, bukan hanya tentara Belanda yang menjadi target mereka. Setiap orang yang dianggap berkhianat, termasuk pribumi yang menjadi mata-mata Belanda, ikut diburu. Rianto kini tak lagi mengenal belas kasihan. Ia menjadi bayangan yang ditakuti, namun juga disegani. Di antara semua operasi rahasia itu, Rianto mulai mencurigai satu tokoh. Seorang pria keturunan Indo-Belanda, bernama Dirk van Houten, yang dikenal sebagai perwira cerdas namun licik. Kabar beredar bahwa Dirk adalah dalang pengeboman di sekitar Jembatan Merah, dan bahwa dialah yang memberi perintah penyerbuan ke perkampungan warga, tempat keluarga Rianto tinggal.
Keyakinan Rianto semakin kuat saat ia menemukan brosur propaganda Belanda yang menyebut operasi pembersihan sektor timur sebagai sukses besar. Dan di sudut bawah brosur itu ada nama yang tercetak jelas. Kapten D. Van Houten. Mata Rianto membara. Dendamnya kini punya wajah dan punya nama. Sejak saat itu ia bersumpah, Dirk Van Houten tidak boleh hidup meninggalkan Surabaya. Namun ia tak tahu bahwa dendam yang ia pelihara akan menuntunnya bukan hanya ke pertempuran berdarah, tapi juga ke rahasia kelam yang tersembunyi di balik nama Jembatan Merah itu sendiri. Malam-malam di Surabaya setelah serangan 10 November berubah mencekam. Dentuman meriam tak lagi terdengar, tapi ketakutan menyelimuti udara. Warga takut pada patroli Belanda, tapi diam-diam juga takut pada kelompok-kelompok gerilya yang mulai mengambil keadilan di tangan mereka sendiri. Salah satu yang paling ditakuti adalah kelompok Bayangan Merah, dan Rianto adalah tokoh utama dalam bayang-bayang itu. Namun sejak nama Dirk Van Houten muncul, Rianto seperti terobsesi. Ia tidak lagi hanya memburu tentara biasa. Ia ingin mencabut akar dari segala kehancuran yang menimpa keluarganya. Bersama dua rekan setianya, Slamet dan Raka, Rianto mulai mengamati pergerakan pasukan Belanda dari kejauhan. Mereka menyamar sebagai buruh pelabuhan di kawasan Kalimas, hanya beberapa kilometer dari Jembatan Merah. Dari sana, mereka mendengar desas-desus. Van Houten kerap melintasi jembatan itu tiap hari pukul 5 sore, menginspeksi pos militer di sisi barat kota. Pada tanggal 18 November 1945, mereka menyusun rencana. Rianto akan bersembunyi di bawah Jembatan Merah bersama Raka. Sementara Slamet bersiap dengan bom rakitan yang akan dilempar ke kendaraan militer Van Houten. Tapi malam sebelum eksekusi, seorang nenek tua yang tinggal di dekat sungai mendatangi Rianto diam-diam. Ia berkata pelan, lirih, seolah takut didengar angin. "Nak, jembatan ini sudah merah sebelum darah kalian membasahinya." Rianto terdiam. Ia kira itu sekadar ucapan orang tua yang trauma. Tapi si nenek melanjutkan. "Dulu, masa Jepang, Belanda, bahkan VOC, selalu ada yang dikorbankan di jembatan ini. Jembatan ini menyimpan dendam yang lebih tua dari kalian." Sebelum pergi, si nenek sempat berkata satu kalimat yang membuat Rianto gelisah semalaman. Yang menumpahkan darah di jembatan ini akan selalu kehilangan sesuatu yang berharga. Keesokan harinya, tepat pukul 5 sore, kendaraan Van Houten melintas di atas Jembatan Merah. Bom dilempar. Ledakan mengguncang udara. Asap mengepul. Jeritan terdengar. Dan ketika Rianto naik ke permukaan jembatan, yang terbunuh bukan Van Houten, tapi Slamet. Salah sasaran. Bom meleset. Slamet hancur terkena pecahan dari kendaraannya sendiri. Rianto berlutut. Dunia berputar. Dan di sela-sela asap yang mengepul, ia melihat sosok Van Houten. Tersenyum sinis di kejauhan. Jembatan itu kembali meminum darah. Tapi kali ini darah sahabat. Dan Rianto mulai menyadari, ia tidak hanya sedang mengejar dendam. Ia sedang terlibat dalam kutukan. Semenjak kematian Slamet, Rianto menjadi lebih pendiam. Ia tak lagi lantang berteriak merdeka seperti sebelumnya. Kini langkahnya lebih hati-hati, tapi juga lebih tajam. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai digerogoti oleh pertanyaan. Benarkah Jembatan Merah menyimpan kutukan seperti kata nenek tua itu? Dalam kebisuannya, Raka, satu-satunya rekan yang tersisa, mengusulkan agar mereka mencari kembali si nenek. Tapi rumah tua yang mereka datangi seminggu sebelumnya sudah rata dengan tanah. Tak ada jejak. Bahkan tetangga sekitar mengaku tak pernah tahu ada nenek tinggal di situ. Namun, seorang pemuda penjaga toko tua dekat sungai memberikan petunjuk. Ia berkata, "Kalau kalian ingin tahu tentang sejarah jembatan itu, datanglah ke Tugu Tiga Batu. Ada pahatan lama di sana, sejak zaman Belanda." Malam itu, mereka menyusuri pinggir Kalimas ke arah utara hingga tiba di sebuah taman kecil yang terlupakan penuh rumput liar. Di tengahnya berdiri 3 batu besar melingkar, hitam kehijauan tertutup lumut. Dan di batu yang paling besar, terukir tulisan kuno berbahasa Belanda. Di atas jembatan ini, darah pengkhianat dan pembela tanah tumpah menjadi satu. Tak ada yang menang,
karena yang tertinggal hanyalah dendam. Rianto membaca kalimat itu keras-keras. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah sungai. Daun-daun beterbangan. Kabut tipis naik dari permukaan air. Dan samar-samar, ia melihat sosok perempuan berdiri di bawah jembatan. Sosok itu mengenakan gaun putih berendah, seperti gaun pengantin. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya menggigil, seolah menahan tangis yang tidak bisa pecah. Saat Rianto melangkah mendekat, suara lirih terdengar di telinganya. Berapa banyak darah lagi yang harus jatuh agar dendam ini selesai? Rianto tersentak. Ketika ia memejamkan mata dan membukanya kembali, sosok itu lenyap, tapi bayangannya tetap terpatri dalam pikirannya. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur. Mimpi buruk selalu datang. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya sendiri berdiri di atas jembatan merah. Darah menetes dari tangannya, dan di seberangnya berdiri Van Houten, tersenyum. Namun yang lebih menyeramkan, di belakang Van Houten ada sosok perempuan bergaun putih yang memeluknya erat. Dan Rianto mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa benar dendam ini milikku? Atau aku hanya bagian dari dendam yang lebih tua? Rianto tak bisa menghilangkan sosok perempuan bergaun putih dari ingatannya. Setiap malam, ia bermimpi berdiri di tengah jembatan merah dengan darah di tangannya, dan selalu sosok itu muncul. Terkadang menangis, terkadang diam, namun selalu memandangnya seolah menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Pada suatu malam yang sunyi, Raka menemukan Rianto duduk di tepi jembatan, termenung menatap air yang mengalir lambat. Rianto bercerita tentang mimpinya, tentang suara lirih yang menanyakan berapa banyak darah lagi yang harus jatuh. Raka lalu mengingat sebuah kisah yang pernah ia dengar dari almarhum kakeknya. Dulu, jauh sebelum perang, di masa kolonial Belanda, ada seorang perempuan pribumi bernama Ratna Kusuma. Ia adalah gadis dari keluarga terpandang, tunangannya seorang pejuang rahasia yang dituduh makar oleh pemerintah Belanda. Dalam situasi penuh tekanan, Ratna dipaksa menikah dengan seorang perwira Belanda untuk menyelamatkan keluarganya. Tapi pada malam pernikahannya, ia melompat ke Kalimas dari atas jembatan merah, masih mengenakan gaun pengantinnya. Sejak saat itu, masyarakat sekitar menyebutnya sebagai pengantin dari sungai. Menurut legenda, arwah Ratna tidak pernah benar-benar pergi. Ia akan muncul setiap kali darah tertumpah di sekitar jembatan, seakan mencari keadilan yang tak pernah ia dapatkan dalam hidupnya. Konon, ia membisikkan dendamnya kepada siapapun yang menyimpan luka batin paling dalam. Rianto terdiam. Ia mulai menyadari bahwa mungkin dendam yang ia rasakan bukan hanya miliknya. Ia telah menjadi wadah bagi dendam Ratna, perempuan yang dikhianati, dibungkam, dan dilupakan oleh sejarah. Namun, bila benar Ratna menyimpan dendam pada Belanda, mengapa ia terlihat memeluk Van Houten dalam mimpinya? Atau justru, Van Houten adalah bagian dari kisah kelam Ratna Kusuma? Pikiran Rianto berkecamuk. Ia tak tahu apakah dendam ini masih miliknya. Atau kini ia hanya menjadi pion dalam kisah lama yang belum selesai. Tapi satu hal ia tahu pasti. Dendam Ratna belum selesai. Dan darah di jembatan merah belum berhenti mengalir. Setelah mendengar legenda Ratna Kusuma dari Raka, Rianto merasa ada yang belum selesai. Ia merasa kisah itu bukan sekadar dongeng. Terlalu banyak petunjuk yang terasa nyata. Sosok perempuan itu terus menghantuinya, dan nama Van Houten kini seolah memiliki jejak yang lebih dalam dari sekadar perwira penjajah. Rianto mulai bertanya, apakah Van Houten memiliki hubungan dengan Ratna Kusuma? Untuk mencari kebenaran, Rianto dan Raka menyelinap ke bekas kantor arsip kolonial yang dikuasai oleh pejuang lokal. Di dalamnya terdapat tumpukan dokumen tua, daftar pernikahan, eksekusi, hingga catatan pengadilan militer. Di sela-sela tumpukan, Rianto menemukan dokumen yang sudah menguning. Surat nikah kolonial tahun 1939 Kusuma, Rar Dirk van Houten. Lengkap dengan tanda tangan pejabat Belanda. Jantung Rianto berdegup keras. Ratna benar-benar pernah menikah dengan Van Houten.
Namun yang lebih mengejutkan lagi, ia menemukan laporan yang menyebutkan bahwa pada malam pernikahan tersebut terjadi keributan besar. Ratna menolak akad nikah dan sempat melukai diri sendiri sebelum akhirnya melompat ke sungai. Tetapi dalam dokumen resmi, kematiannya ditulis sebagai hilang tanpa jejak, dan pernikahan tetap dicatat sah oleh negara kolonial. Rianto mengertakkan gigi. Van Houten bukan hanya penjajah, tapi juga pelaku pengkhianatan yang disembunyikan oleh sejarah. Bukan hanya ia membunuh rakyat Indonesia, tapi ia juga merampas martabat seorang perempuan dan menjadikannya hantu abadi. Kini semuanya jelas. Sosok yang memeluk Van Houten dalam mimpi Rianto bukan karena cinta, tapi karena Ratna belum bisa pergi sebelum Van Houten membayar semuanya. Namun Van Houten masih hidup, dan ia berada di markas besar di sisi barat kota. Rianto menatap jembatan merah dari kejauhan malam itu. Kalau darah harus dibayar dengan darah, maka biarlah malam ini jadi malam terakhirnya. Tapi bisikan yang dulu datang di tepi sungai kini terdengar lagi. Jangan ulangi nasibku, Rianto. Jangan jadikan dendam sebagai warisan. Namun dendam sudah terlalu dalam. Dan malam sudah terlalu pekat untuk kembali. Rianto menyusun rencana terakhirnya dengan penuh keyakinan. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Ia percaya, menghabisi Van Houten adalah menyelesaikan satu simpul gelap dari sejarah yang tak pernah ditulis. Ratna Kusuma harus mendapatkan keadilan, dan para korban jembatan merah perlu ditutup kisahnya dengan kehormatan. Malam itu, bersama Raka dan 3 pemuda lain, Rianto menyelinap ke markas Belanda di sisi barat Surabaya. Markas itu dulunya rumah dinas pejabat tinggi, kini dipenuhi tentara bersenjata. Namun Rianto tahu satu jalur tikus yang hanya digunakan warga lokal. Jalan air kecil yang tembus ke dapur markas. Dengan pisau di tangan dan dendam di dada, mereka masuk diam-diam. Waktu menunjukkan pukul 1.12 dini hari saat mereka berhasil masuk ke ruang bawah tanah. Di sana, Rianto melihat tumpukan arsip dan peralatan militer. Tapi yang paling mencolok adalah lukisan besar bergambar wanita bergaun putih tergantung di dinding ruang kerja Van Houten. Wajah perempuan itu, Ratna Kusuma. Rianto terdiam. Di bawah lukisan itu tertulis dalam bahasa Belanda. Mejenbroid voor altijd pengantinku selamanya. Tubuh Rianto gemetar. Apa maksud Van Houten menyimpan lukisan itu? Obsesi, penyesalan, atau bentuk kepemilikan atas jiwa yang ia rampas? Namun waktu tak memberi kesempatan lebih. Alarm berbunyi. Salah satu anak buahnya tertangkap. Pasukan Belanda mulai menyisir ruangan. Dalam kekacauan itu, Rianto mendobrak pintu kamar utama. Di sana, duduklah Van Houten, tenang, dengan pistol di tangan, seperti sudah menunggu. Jadi kau pemuda itu, kata Van Houten dalam bahasa Indonesia yang fasih. Kau datang karena Ratna ya? Rianto tak menjawab. Ia mengangkat senjatanya. Tapi Van Houten lebih cepat. Ia menembak terlebih dulu. Peluru menembus bahu Rianto, membuatnya jatuh tersungkur. Namun sebelum Van Houten sempat melepaskan tembakan kedua, lampu di ruangan padam seketika. Dan dari balik gelap terdengar suara tangis. Tangis seorang perempuan. Ketika lampu berkedip kembali, Rianto melihat sosok Ratna berdiri di belakang Van Houten. Wajahnya pucat, mata merah darah, dan ia berbisik ke telinga Van Houten. Kau bilang aku milikmu selamanya, maka mari kita pergi bersama. Van Houten menjerit. Ia melepaskan tembakan secara membabi buta ke udara, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat orang lain. Tapi tak ada peluru yang bisa menyentuh bayang-bayang dendam. Dan di tengah jeritannya, Van Houten terjatuh, dadanya sobek seperti dicakar dari dalam. Rianto yang nyaris pingsan hanya sempat melihat sosok Ratna menghilang ke balik dinding, lalu senyap. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya lukisan yang jatuh dan pecah di lantai. Darah Van Houten mengalir dan menetes tepat di bawah lukisan itu. Dan malam itu, jembatan merah sekali lagi menerima darah baru. Pagi setelah penyerbuan markas, tubuh Van Houten ditemukan tergeletak di lantai ruang kerjanya oleh pasukan Belanda yang tersisa. Tidak ada luka tembak, tidak ada tanda serangan fisik yang jelas. Namun wajahnya membiru ketakutan, dan di dinding tempat lukisan Ratna tergantung,
Hanya tersisa bekas goresan dalam bentuk seperti cakaran. Dokter militer menyatakan penyebab kematian, gagal jantung akibat syok berat. Tapi tentara-tentara Belanda yang lebih senior percaya hal lain. Mereka bisik-bisik bahwa Van Houten dibunuh oleh arwah dari masa lalu. Dalam kepanikan, Belanda memutuskan mundur dari sebagian wilayah timur kota. Mereka tak lagi percaya Surabaya bisa dikuasai dengan paksa. Terutama setelah insiden gaib itu menyebar luas. Beberapa pasukan menolak bertugas di sekitar Jembatan Merah. Mereka bilang, ada suara tangis di malam hari, dan kadang bayangan gaun putih melintas cepat di atas air Kalimas. Rianto, yang selamat meski luka parah, dibawa ke persembunyian oleh Raka. Di tengah kabut rasa sakit, ia terus memikirkan apa yang dilihatnya malam itu. Ratna datang bukan untuk minta tolong. Ia datang untuk menjemput. Beberapa hari kemudian, seorang penulis muda pejuang Surabaya bernama Sutarjo mewawancarai Rianto secara rahasia. Ia ingin menulis tentang kejadian di markas Belanda, termasuk kematian Van Houten. Tapi Rianto hanya berkata singkat, "Tulislah tentang para pejuang, tapi jangan tulis tentang Ratna, biarkan ia tenang." Namun sebelum pergi, Rianto memberikan Sutarjo selembar kertas berisi kalimat pendek dalam aksara Jawa kuno, yang konon tertulis di batu tua dekat Jembatan Merah. Sing lali bakal digayuh, sing dieling bakal diampuni, yang dilupakan akan dicari, yang diingat akan diampuni. Beberapa bulan kemudian, tulisan Sutarjo diterbitkan dalam koran lokal. Tapi kisah Rianto dan Ratna tak pernah muncul. Bagian itu dihapus oleh sensor militer, karena dianggap bisa mengganggu moral tempur. Namun legenda itu tetap hidup. Di antara lorong-lorong gelap dan tentu saja di bawah Jembatan Merah. Orang-orang mulai menaruh bunga putih di tiang jembatan setiap 10 November. Bukan hanya untuk mengenang para pahlawan, tapi juga untuk jiwa yang menolak dilupakan. Dan setiap kali angin bertiup pelan di atas sungai, orang tua di sana masih berkata, "Itu Ratna." Dia hanya menunggu seseorang cukup berani untuk mengingatnya dengan tenang. Beberapa bulan setelah kematian Van Houten, Surabaya mulai memasuki masa pemulihan. Namun bayangan perang belum sepenuhnya pergi. Rakyat membangun kembali rumah, pasar, dan sekolah yang hancur. Tapi Jembatan Merah tetap dibiarkan seperti semula. Tiang-tiang jembatan yang gosong bekas ledakan tak pernah diganti. Beberapa retakan dibiarkan. Dan para penjaga kota bilang, biarlah jembatan itu tetap rusak agar sejarahnya tak disembunyikan. Rianto, yang pulih dari luka tembaknya, memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan aksi bersenjata. Ia menetap di sebuah rumah kecil dekat Kalimas. Tiap pagi ia menyapu halaman. Tiap malam, ia duduk menatap arus air dari kejauhan, di mana Jembatan Merah berdiri muram, senyap, tapi terasa hidup. Namun pada suatu malam, angin berhembus aneh dari arah sungai. Raka datang tergesa-gesa dan membawa kabar. Seseorang melihat bayangan perempuan bergaun putih melayang di atas jembatan, menghilang ke dalam air. Warga yang melihatnya pingsan di tempat. "Ratna muncul lagi," kata Raka pelan. "Tapi kenapa? Bukankah semuanya sudah selesai?" Rianto menatap air yang gelap, lalu ia berkata, "Karena sejarah belum pernah selesai, hanya diam." Keesokan harinya, Rianto mendatangi tugu batu tua yang dulu mereka temukan, yang memuat pahatan peringatan masa kolonial. Tapi kini, batu itu hilang, tanahnya digali, rumputnya dibakar. Tidak ada jejak siapa yang melakukannya. Di tempat itu hanya tertinggal sehelai kerudung putih, basah dan berlumur lumpur. Rianto memungutnya dengan pelan, seperti menyentuh kenangan yang genting. Malam harinya ia bermimpi lagi, tapi kali ini berbeda. Ratna berdiri di tengah jembatan, tidak menangis. Ia tersenyum, namun senyumnya pahit. Di tangannya ia memegang sebuah cermin pecah. Dan di pantulan cermin itu, Rianto melihat dirinya. Dikelilingi api. Ia terbangun dengan napas tersengal. Dan untuk pertama kalinya ia sadar. Dendam memang bisa dituntaskan, tapi bayangan dendam tetap tinggal. Karena selama Jembatan Merah masih berdiri, selama luka sejarah tak pernah disembuhkan,
Selama darah menjadi cerita, bukan pelajaran Ratna, tidak akan pernah benar-benar pergi. Beberapa hari setelah peristiwa bayangan di jembatan, Rianto menerima kiriman tak terduga. Seorang lelaki tua datang membawa sebuah koper kayu kecil, lapuk dimakan usia. Lelaki itu mengaku sebagai keturunan kepala arsip Belanda zaman dulu yang pernah ditawan rakyat. Saat akan pindah keluar kota, ia menemukan koper itu tersembunyi di loteng rumah tuanya, lengkap dengan ukiran inisial RK. Ini milik seseorang yang tak pernah dijemput, katanya. Rianto membukanya perlahan. Di dalamnya tersimpan sehelai surat, buku harian tua, dan sebuah foto kabur. Ratna Kusuma, mengenakan gaun pengantin, berdiri kaku di samping Van Houten, dengan sorot mata yang kosong. Ia membuka buku harian itu, yang sebagian besar halaman sudah rapuh. Namun satu lembar terakhir masih utuh, dan disitulah Ratna menulis surat terakhirnya. Tanggal 11 Juni 1939, malam sebelum ia menghilang. Jika surat ini ditemukan, biarlah dunia tahu bahwa aku tidak mati karena cinta. Aku mati karena dipaksa menjadi milik yang bukan pilihanku. Lelaki itu, Van Houten, menganggapku lambang kemenangan. Tapi aku bukan hadiah perang. Aku perempuan yang punya hak untuk memilih kemerdekaannya sendiri. Jika kelak aku menjadi arwah, aku ingin bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan. Jangan pernah biarkan tanah ini membenarkan kekerasan dengan kedok kuasa. Membaca surat itu, Rianto menangis. Bukan tangisan dendam, tapi penyesalan. Ia sadar, dendam yang ia pelihara selama ini hanya menghidupkan luka lama. Ratna tidak ingin balas dendam. Ia ingin pengakuan. Ia ingin namanya disebut sebagai manusia yang melawan perlakuan semena-mena, bukan sebagai hantu yang ditakuti malam hari. Keesokan harinya, Rianto dan Raka mendatangi Jembatan Merah. Mereka menancapkan papan kecil di tepi jembatan bertuliskan, "Di sini darah pernah jatuh, tapi bukan untuk dibalas, melainkan diingat. RKK." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, tak terdengar tangis dari bawah jembatan. Beberapa tahun setelah Rianto menulis nama Ratna di tepi Jembatan Merah, Surabaya mulai menyaksikan perubahan yang nyata. Jembatan yang pernah menjadi simbol pertumpahan darah kini mulai diselimuti oleh pohon-pohon rindang. Dan di sekitarnya, warga sering mengadakan upacara sederhana untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang gugur. Namun, meskipun mereka sudah tidak mendengar lagi suara tangisan atau melihat bayangan gaun putih, kehadiran Ratna Kusuma tidak pernah benar-benar hilang. Setiap tahunnya, pada tanggal 10 November, warga tetap menaruh bunga di tepi jembatan sebagai bentuk penghormatan. Mereka tidak hanya mengenang para pejuang yang gugur dalam pertempuran, tetapi juga mengenang janji yang pernah dibuat oleh Ratna, bahwa penghormatan lebih penting daripada balas dendam. Pada suatu malam, seiring dengan datangnya bulan purnama, Rianto memutuskan untuk mengunjungi jembatan itu sekali lagi. Kali ini ia datang sendirian, tanpa membawa senjata atau dendam apapun. Ia hanya membawa seikat bunga melati, bunga yang sering dikaitkan dengan nama Ratna. Dengan langkah tenang, Rianto berjalan perlahan menyeberangi jembatan. Saat ia sampai di tengah jembatan, ia berhenti sejenak. Tak ada suara, hanya angin yang berhembus pelan dan gelombang air Kalimas yang mengalir perlahan. Ia menatap langit yang terang, memikirkan semua yang telah terjadi, dari perang, pengkhianatan, hingga kemerdekaan yang akhirnya dimiliki bangsa ini. Tapi di atas semuanya itu, ia juga mengenang kisah Ratna Kusuma, yang dengan keberaniannya menolak takdir yang dipaksakan padanya. Rianto meletakkan bunga melati di dasar tiang jembatan. Ia berdoa dalam hati, mengucapkan satu kalimat yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. "Maafkan aku, Ratna. Maafkan kami semua." Saat itu, sekelebat bayangan muncul di kejauhan, di ujung jembatan, seolah ingin memastikan bahwa akhirnya nama Ratna disebut dengan tulus. Rianto hanya berdiri di sana, menatap bayangan itu. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah rasa damai yang perlahan turun, menggantikan amarah yang telah lama terpendam. Jembatan Merah bukan hanya tempat sejarah. Ia adalah tempat di mana masa lalu, meskipun kelam, akhirnya bisa berdamai dengan waktu. Dan Ratna Kusuma
Pengantin dari sungai yang hilang kini bisa beristirahat dalam kedamaian.